Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zahara dari kelompok David Ricardo 10 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan beberapa materi ekonomi yang kita pelajari di kelas 10 IPS 3. Berikut nama anggota beserta pembagian tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Marinda dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga keseimbangan pasar. Oke, di sini ada A, pengertian. Pengertian tentang harga keseimbangan pasar yaitu dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium atau harga bebas adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Yang kedua itu ada B. Rumus syarat keseimbangan adalah QD sama dengan QS atau PS. Diperoleh P sama dengan harga keseimbangan sama dengan 18. Untuk mencari Q atau jumlah keseimbangan kita harus memasukkan P keseimbangan ke salah satu fungsi di atas. Bisa dimasukkan ke fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Contoh dari rumus tersebut adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keterangannya QD sama dengan jumlah yang diminta, QS sama dengan jumlah yang ditawarkan, PD sama dengan harga yang diminta, PS sama dengan harga yang ditawarkan. Selanjutnya C, membahas soal. Contoh, jika diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 100.000 dikurang 2P dan fungsi penawaran QS sama dengan minus 20.000 ditambah 10P. Tentukan titik sumbu harga keseimbangan pasar. Nah, ini jawabannya. Keseimbangan terjadi apabila QD sama dengan QS. Jadi, 100.000 dikurang 2PD sama dengan minus 20.000 ditambah 10PS. Di sini ada fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan 100.000 dikurang 2P. Jika Q sama dengan 0, 0 sama dengan 100.000 dikurang 2P. 2P sama dengan 100.000, jadi P-nya itu 50.000 atau setara dengan 50.000,0. Nah, di sini ada jika P sama dengan 0, Q-nya sama dengan minus 2 dikali 0 ditambah 100.000. Nah, di sini Q-nya dapat 100.000 atau sama dengan 0,100.000. Nah, sedangkan di sini ada fungsi penawaran. Q1 sama dengan minus 20.000 ditambah 10P. Jika Q sama dengan 0, 0 sama dengan minus 20.000 ditambah 10P. Minus 10P sama dengan minus 20.000, jadi P-nya sama dengan minus 20.000 dibagi atau per minus 10. Jadi P-nya sama dengan 2.000 atau 2.000,0. Nah, di sini terdapat gambar kurvanya, yaitu P dengan Q. Di sini, jika P sama dengan 0, nah Q-nya sama dengan 10 dikali 0, minus 20.000. Nah, Q-nya sama dengan minus 20.000 atau sama dengan 0, minus 20.000. Q1 sama dengan minus 20.000 ditambah 10P. Nah, dari kurva yang tadi, di sini dapat disimpulkan bahwa keseimbangan terjadi pada saat QD sama dengan Q1 atau PD sama dengan P1, 100.000 dikurang 2P sama dengan minus 20.000 ditambah 10P. Jadi, minus 2P dikurang 10P sama dengan minus 20.000 dikurang 100.000. Di sini terjadi minus 12P sama dengan minus 120.000. Jadi P-nya sama dengan minus 120.000 dibagi atau per minus 12 sama dengan 10.000. Nah, ini jadi adalah harga keseimbangan dari soal yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zahara dari kelompok David Ricardo. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan rumus dari elastisitas permintaan. Nah, apa itu elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang tersebut. Atau kata lainnya, jika harga barang naik, maka kesediaan pembeli terhadap barang itu juga akan menurun. Rumusnya, elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Atau elastisitas permintaan sama dengan presentase delta Q per presentase delta P. Keterangannya, ED sama dengan elastisitas permintaan, delta Q sama dengan perubahan kuantitas, delta P sama dengan perubahan harga. Halo, saya Zainab dari kelompok David Ricardo, kelas 10 IPS 3. Saya akan membahas 5 koefisien elastisitas permintaan dan contoh soalnya. 5 koefisien elastisitas permintaan.
Yang pertama ada inelastis sempurna dengan nilai elastisitas permintaannya sama dengan 0, lalu ada inelastis dengan nilai elastisitas permintaannya kurang dari 1, lalu yang ketiga ada inelastis uniter dengan nilai elastisitas permintaannya sama dengan 1, lalu yang keempat ada elastis dengan nilai elastisitas permintaannya lebih dari 1, lalu yang terakhir, yang kelima, ada elastis sempurna dengan nilai elastisitas permintaannya tak terhingga. Contoh soal elastisitas permintaan. Jika harga pertama Rp5 dengan jumlah kuantitas yang diminta 10 unit, dan harga kedua Rp10 dengan kuantitas yang diminta 9 unit, berapakah koefisien elastisitas permintaannya? Diketahui, delta Q sama dengan 10 kurang 9, karena jumlah kuantitas yang diminta berubah dari 10 unit jadi 9 unit. Lalu delta P-nya sama dengan 10 dikurang 5, karena harga pertamanya Rp5, lalu naik jadi Rp10. Lalu P1-nya Rp5 dan Q1-nya 10 unit. Ditanya, elastisitas permintaannya. Elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1, atau 1/5 dikali 5/10, lalu didapat hasil 5/10, dan dikecilkan jadi 1/10, lalu didesimalkan menjadi 0,1. 0,1 ini masuk ke dalam inelastis, yaitu nilainya kurang dari 1. Nama saya Lika Syaldira dari kelompok David Ricardo. Saya akan menjelaskan pengertian elastisitas penawaran beserta rumusnya. Elastisitas penawaran adalah tingkat kepekaan perubahan harga barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Rumus elastisitas penawaran bisa ditulis seperti ini, yaitu elastisitas penawaran, perubahan jumlah penawaran per perubahan harga barang kali harga barang mula-mula per jumlah penawaran mula-mula. Halo, perkenalkan nama saya Syarla Aulia Harahap dari kelas 10 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran, bagian 5 koefisien dan contoh soalnya. Nah, sekarang kita ke pembahasan soalnya. Yang pertama kita membahas 5 koefisien. Jadi 5 koefisien itu adalah elastis. Yang pertama, nilainya ES lebih besar daripada 1. Yang kedua, ada inelastis, nilainya ES lebih kecil daripada 1. Yang ketiga, ada elastis uniter, nilainya ES sama dengan 1. Yang keempat, ada elastis sempurna, nilainya ES sama dengan infinity atau tak terhingga. Dan yang terakhir, ada inelastis sempurna, nilainya ES sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya adalah contoh soal. Pada saat harga 3.000, kuantitas yang ditawarkan 5 unit. Ketika harga naik menjadi 5.000, kuantitas yang ditawarkan 6 unit. Tentukan koefisien elastisitas penawarannya. Mari kita jawab. Nah, pertama kita harus pakai rumusnya dulu nih. Q2 dikurang Q1 per P2 kurang P1 dikali P per Q. Q2-nya adalah 6, Q1-nya 5, P2-nya 5.000, P1-nya 3.000. Dikali P-nya 3.000, Q-nya 5. Ini tinggal kita kurangin. 6 kurang 5 sama dengan 1. 5.000 kurang 3.000 sama dengan 2.000. 3.000 per 5-nya tetap masukin. Nah, sekarang ini kan nolnya ada sama-sama 3, tinggal kita coret. Jadi tinggal dihitung 1 bagi 2, 3 bagi 5. 1 bagi 2 kan 0,5, 3 bagi 5 0,6. Jadi tinggal dikali 0,5 dikali 0,6, hasilnya 0,3. Karena koefisiennya kurang dari 1, maka jenisnya adalah inelastis. Demikianlah beberapa hal yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, kami minta maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker dan face shield, guna untuk mengurangi dan menghindari jumlah kasus positif corona di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.